Ada patah mengatakan kalau jodoh tidak kemana-mana. Tetapi kalau kita tidak kemana-mana justru kita susah cari jodohnya ya. Jadi harus kemana-mana. Kalau Riko sendiri untuk mencari jodoh itu Anda kemana-mana? Iya, saya googling Pak. Hah? Saya googling pernah. Saya cari jodoh ya usaha. Usaha ya. Kalau nggak usaha kan jodoh itu sebenarnya di tangan KUA sebenarnya Pak. Ya benar. Karena ini saya nggak setuju, saya interupsi. Riko itu nyari jodoh bukan kemana-mana. Dia ke SMA kalau dia nyari jodoh. Ya. Aja. Nggak salah Pak itu. Jodoh memang usaha. Sama jodoh udah dapat kenal baru kita nikah kan. Ya. Yang menentukan KUA. Itu Ya, jadi artinya jodoh betul. di tangan penghulu. Kan ketika nikah kan begitu. Saya terima nikmatnya anak bapak. Nikahnya. Nikahnya bukan nikmatnya. Iya. Dulu saya justru lebih usianya di atas saya daripada saya. Oh lebih tua? Ada lebih tua. Oh ya ini. Dulu kalau saya nggak ingat pesan orang tua, Majapahit saya pacarin Pak. Iya. Betul. Makanya Jadi jodoh. Sandrina lebih tua, makanya diceraiin habis itu. Kan begitu. Anda jangan bawa masalah keluarga saya. Ini saya nggak membawa masalah keluarga, realita. Tidak bisa. Oh, Anda kan juga suka bilang bicara sama saya. saya nggak pernah bicara apa-apa. Tidak bisa. Saya Ini membicarakan jodoh. realita. Kalau jodoh itu pasti bertemu kata Afgan. Oh, jodoh nggak bukan bisa aja jodoh tapi tidak bertemu. Loh, bisa tapi aja. dia tidak bisa menghina saya Pak. Oh, bagaimana tidak menghina? Realita yang saya Ya ungkapkan. terus Anda mau apa? Tidak bisa. Munarman, duduk. Ini nggak ada apa silam-silam aja ya. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Saya begitu. Tidak bisa saya begitu. Lu main ngelapa? Jodoh itu di tangan. Jangan. Saya bisa tenang gak? Ya, tolong dong. Anda juga. Anda Tenang, pikir saya Pak. WC umum? Tenang, Pak. Disiram. Hargain dong orang tua lagi sakit. Oh iya, apa? Segala warisan diomongin. Ya, Pak ya. Siapa yang ngomong warisan? Saya tidak setuju dengan cara begini. Tuh. Nah, Ya nggak? Itu. Mengenai soal warisan kita bagi bersama. Pak, siapa yang ngomong Ini nggak ada warisan, yang- Bapak? ini nggak ada yang ngomong warisan, Kenapa Pak. ribut sama... Nggak ada yang ngomong warisan. Ini persoalan apa nih? Duduk lagi. Tenang, harap tenang ya. Tapi saya ngetekin yang kontrakan buat saya itu. Tolong ya, ini adalah forum terhormat. Tolong dijaga masalah etika ya. Ah, saya disiram, Pak. Di sini etika dijaga, tapi harga diri Anda akan saya injak-injak ya. Ya. Saya siram Anda sangkain saya kamu ngambang. Saya siram tadi. Kenapa tadi Anda menanyakan kadang-kadang hubungan itu kerap kali berakhir dengan cepat. Ya betul. Kalau menurut saya tanyakan. tergantung memang. Saya tidak setuju apa yang Anda katakan. Nah, ini yang enak. Ini Rektor, lebih memahami. Karena saya orang Saya rektor. tidak setuju Ya. Ini apa enak. yang Anda katakan. Hmm. Jadi- Apa yang tadi dikatakan? Iya. Dengar dulu makanya Pak. Dengar dulu yang dikatakannya dengar dulu. Saya membaca satu penelitian, 70% hubungan itu berakhir banyak terjadi di dunia ini. Iya. Perpisahan terjadi baik Iya. pacaran, tunangan, apalagi nikah. Betul. Itu masalah pertama bukan masalah kuat-kuatan tadi. Iya. Tapi akibat masalah buruk atau jeleknya masalah komunikasi. Buruk sekali. Tapi yang menjadi permasalahan banyaknya berakhirnya hubungan itu memang karena apa? Apa karena emosi atau Karena memang pasangannya tidak cadel. tidak ya. Kalau tidak karena tidak mengerti apa yang dinamakan dengan namanya lembaga pernikahan itu. Ya, kamu apa yang membuat diri kamu kok Ya itu. bukan untuk mengungkit-ngungkit masa lalu ya? Iya. Emang udah sakit sih Pak. Iya emang. Biarkan itu menjadi rahasia rumah tangga kami Pak. Iya. Sejak ya memang dulu kan waktu saya memilih jodoh kan selera saya tinggi Pak. Betul. Wanitanya mungkin kebetulan melihatnya seleranya rendah Pak. Nah, iya. Makanya itu yang saya lihat. Kesian dianya malah kesian dapat saya. Kasihan dianya, Iya. Oke, saya ingin tanya sekarang ke Pak Bolot mengenai Ya. bagaimana yang namanya Ah, lain ini. Bapak tolong. udah tahu begitu pakai ditanya lagi, Bapak. Ondel-ondel ditanya. Saya mau nanya nih, ini mengenai yang jodoh yang awet itu seperti apa? Jodoh yang awet tuh seperti apa, Iya. Pak Rektor? Jodoh. Jodoh. Nah, silakan nanti. Iya. Ya kan lu tahu sendiri, bahwa itu udah disediakan. Kenapa masih bawa mobil Pak, pribadi? kalau Ini kayak gini, orang-orang tenang. Ntar kita yang berantem berdua nih. kalau gini nggak Jadi beres. tambah Pak. macet. Bapak nanya apa tadi, Pak? Jodoh. Jodoh. Jodoh yang awet. Jodoh yang awet tuh kayak Pak. gimana, Pak? Jodoh yang awet. Jodoh yang awet. Jodoh Jodoh yang yang awet. awet kayak gimana jodoh yang awet? Jodoh. Iya. Mengenai soal jodoh yang Ah, satu episode habis 20.000 nih gua nih. Hanya buat supaya nyambung omongannya. Nah gimana coba? jodoh yang awet Iya. antara laki Dengan perempuan. yang sama perempuan Iya.
istri sama suami, Suami, betul. itu masing-masing menerimakan apa adanya. Bukan ada apanya ya. Ini saya tanya sekarang ke Magdalena. Kamu tuh dengan suami memang karena cinta dua-duanya atau karena ada perjodohan? Oh pastinya cinta. Mic-nya salah. Nah. Kaya Pak, kaya. Makasih. Oh enggak, saya nyari sendiri. Kebetulan dia yang nyari saya gitu. Kebetulan saya dulu terkenal banget gitu ya. Jadi saya diperebutin cowok-cowok gitu. Oh, Padahal aku udah direbutin. nggak pengen banget. Iya. Aku di satu geng cabe-cabean aku tuh aku paling famous. Yang dapat yang menang balapan kiong Pak kalau dia Pak. Bukan balapan motor. Iya, yang balapan kiong yang dapatnya. Saya mau tanya sekarang sama Vincent deh. Vincent, Ya. bagaimana dengan fenomena orang-orang yang dijodohkan? Menurut kamu apakah sah-sah saja atau bagaimana? Sah-sah aja. Orang zaman dulu dijodohin akhirnya awet-awet aja jadi kita ini kan. Iya, Karena waktu dulu ya, perjodohan-perjodohan. tidak mengandalkan yang namanya cinta kan? Iya, sekarang mengandalkan cinta 15 hari seminggu cerai udah. Saya nyari jodoh itu kriterianya adalah apa yang dicari, doanya yang saya cari. Doanya. Iya, kalau udah ketemu Tulisannya. orang tapi nggak didoain sama orang-orang lain kan percuma, nggak jodoh juga. Iya, Iya kan? betul. Apa doa orang lain itu biar kita awet sampai akhir hayat seperti kata Pak Bolo tadi. Iya, bagus. Ada adaptasi di antara keduanya? So far sih enggak, karena dia teman aku udah lama, jadi dia udah tahu aku tuh kayak gimana. Out and in-nya. Manajer juga kan ya, manajer juga. Bukan itu yang lama. Oh, bukan yang itu. Loh? Oh. Riko. Lu makan melulu. Lu fenomena orang dijodohkan menurut lu seperti apa? Orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Iya. Cuman kadang-kadang juga orang tua tidak selamanya betul. Karena anak muda sekarang gitu bukan Tidak termasuk alat. selamanya betul. Ya, Misalnya seperti apa? Teman-teman saya yang ada juga kejadian berpisah misalnya. Ya. Dari 10 kasus kecil bikin penelitian. Kagak usah teman-teman saya. Oh, teman-teman saya yang berpisah, saya Kan gitu. 10. Alibi ya. 10, 1, 2, 3 termasuk saya. 1 semuanya kan. Itu dari 10, 7 umumnya. Ya. Walaupun ini nggak subjektif bisa tidak tentu itu. Butuh yang lebih valid. 7 itu rata-rata biasanya ada keberatan dari orang tua atau mungkin tidak ikhlas, tidak ridho. Ada aja 7, yang 3 langgeng-langgeng saja. Ada yang memang langgeng kalau jodoh, tapi artinya ada ketidakridoan, ada orang tua mungkin sudah melihat, entah masalah bibit, bobot, iman, takwa, materi, kemapanan dan lain sebagainya dikumpulkan di satu. Gitu, yang kesian udah dapatnya biasa aja, masih cerai juga, kesian banget tuh gue. Pusing-pusing Pak, sekarang kan udah ada itu yang namanya urusan jodoh, biro jasa apa namanya? Emang Biro jodoh, masa biro biro jodoh. jasa? emang STNK. Menurut Pak Bolot ya, menurut Pak Rektor, saya yang ngomong nih. Pak Rektor ya, jodoh. Jodoh, Ya, menurut Pak Rektor tuh jodoh tuh apa sebenarnya? Jodoh Pak. Nah, ya. Main bola. Ya, tidak bisa jadi, Boleh. bisa jadi. Boleh. Terus bola sepak. Bisa ya. Daripada komen capek, kita istirahat dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sekarang saya mau tanya sama Vincent. Iya Pak Guru. Vincent, apakah Anda dalam mencari jodoh itu memperhatikan kriteria 3B? Oh, bibit bebet bobot. Bibit, bebet, bobot. Enggak lah, saya nggak orang seperti itu. Kriteria saya begitu ngeliat wanita, apalagi tempat umum gitu ketemu ya. Iya, Yang saya lihat pertama bajunya. Bajunya. Iya, soalnya kalau saya lihat nggak pakai baju kan bahaya di tempat umum nggak Iya, pakai iya. baju. Dim, saya- membicarakan 3B. Iya. Jelasin, Meng. Ya oke, saya jelaskan nih Pak ya. Iya. Sebenarnya saya tidak melihat dengan kriteria. Tidak melihat kriteria itu Yang ya. saya lihat kafetaria Pak. Loh, kok kafetaria? Karena di situ banyak cewek-cewek cantik. Oh ya kantin, Saya tempat tidak pertemuan. percaya dengan B3 tadi itu. 3B. 3B Pak. Kebalik. Karena 3B menurut saya Bang Bolot budak Pak. Bilang, Bapak diomongin. Bapak diomongin.
ngomongin malah sip-sip aja. Di bibit dan bebetnya sendiri kan udah kenal nih ngelihat. Iya. Kan tanya tuh keluarganya seperti apa. Ngapain nanya-nanya keluarga, dianya aja dulu. Loh, ya kan tapi harus kenalan dong kalau misalnya cari jodoh kan. Saya nggak perlu lah. Pokoknya saya nggak lihat bibit bebet bobot, asalkan ngeklik aja gitu aja udah. Terserah orang yang mau kayak gimana, dari keluarga kayak apa, tapi kalau ada percikan-percikan di dalam hati. Nyarinya itu tuh gimana? Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa, cinta itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Ya, saya ingin tanya sama Jono nih. Jono ketemu jodoh ini justru agak jauh ya. Nah, Jono ngomong nih, dari tadi belum ngomong. Ngomong nih. Cek. Ya. Ya. Jono ketemu jodoh di mana nih? Ketemu jodoh di Taman Lawang kebetulan. Gue bilangin lo. Kan bini lu nonton no di meja itu. Gile lu. Enggak, dia lagi di Aceh. Itu bininya. Enggak ada. Itu bukan. Bukan. Oh, gue pikir iya. Mirip. Salah saya Pak, salah Pak. Saya Pak. Maaf Pak. Itu bini saya. Bapak mau ambil? Hah? Bapak mau ambil? Enggak, emang istri saya itu. Baru saya kawinin tadi. Ya! Silakan. Aduh, ketemu di mana? Ketemu jodoh? Ketemu bini di Aceh. Tapi ngomong-ngomong Jono, kriteria wanita untuk dirimu itu seperti apa? Yang pasti kita harus lihat jenis kelamin dulu. Ya pasti ya perempuan lah, Ya. John. Iya, John. Terus wanginya harus bagus. Oh, wanginya ya. Oke. Aroma ya. Aroma ya. Ya. Sekarang nyalonin tuh Pak dari PKB. Roma Irama. Roma Irama itu. Jadi itu wanginya. Wanginya kalau bisa strawberry, kalau nggak coconut. Oke, Semi. Saya tanya ke Semi sekarang. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menikah dan merasa bahwa apakah ini memang jodoh? Jadi waktu itu saya ini kan orang Batak nih. Iya. Saya tuh kalau menikah itu dengan faktor ekonomi dulu. Oh, ekonomi dulu ya? Faktor ekonomi, karena sebenarnya perjodohan ini masalah faktor ekonomi kok. Loh, bagaimana? Contohnya aja kenapa yang cantik itu jual mahal. Ini masalah supply and demand sebenarnya Pak. Karena yang cantik itu jumlahnya sedikit, sehingga dia jual mahal. Nah terus saya kan dari keluarga Batak, saya pengen disupport nih secara ekonomi sama keluarga saya. Jadi saya milihnya istrinya yang Batak juga waktu itu. Harus biasanya kan kalau Batak marga dengan marga tertentu kan biasanya ya? Enggak, itu namanya bukan marga tertentu, Pariban namanya. Oh Pariban, ya. Beli Pariban ya. itu semacam jodoh yang sudah ditentukan dari dulu. Biasanya marganya marga ibu. Kalau misalnya saya marga ibu saya apa, misalnya marganya Barus ya, bukan Kapur Barus. Iya, Barus ya. Marga Barus berarti nanti saya sebaiknya menikah dengan yang Barus Marganya. lagi. Nah, jadi itu jadi kayak copycat kita dengan orang tua. Kan misalnya saya Ginting, Iya. ibu saya Barus. Iya. Ya kan? Kalau saya dapat yang Barus lagi, saya Ginting dan Barus lagi. Jadi copycat dari orang tua kita. Oh, itu mesti diperbolehkan. Ya, justru itu yang disarankan. Dan satu hal, Pak, emang orang Batak itu nggak boleh bekerja keras ya? Oh, justru salah. Oh, harusnya bekerja Kita tuh keras. bekerja keras, makanya standar kecantikan itu di setiap daerah lain-lain. Dulu orang Batak melihat cewek yang cantik tuh bukan yang kayak Magdalena. Iya, tapi Bukan yang itunya besar. Iya. Bukan. Apanya yang besar? Itunya. Apanya? Hatinya. hatinya, iya. Tapi orang Batak tuh ngelihat yang cewek yang kakinya besar kalau dulu. Oh, yang kakinya besar. Karena kakinya besar berarti rajin, bisa diajak ke ladang. Coba dilihat ini. Oh, jadi itu salah satunya. Jadi Karena saya bisa Jadi kriterianya, oh ini kakinya besar nih. Oh berarti bagus untuk ke ladang, kawinin. Karena orang Batak zaman dulu kan pergi ke ladang. Jadi Iya. istrinya untuk membantu bekerja di ladang. Lu sangke bini kebo. kalau memang itu zaman dulu. Kalau Batak itu memang dia bisa diajak ke ladang biar pergi. Tapi tidak semata-mata saya mengatakan bahwa kenapa yang namanya orang Batak tidak boleh bekerja keras. Karena kalau tidak salah ada satu istilah di sana, orang Batak itu tidak boleh membanting tulang. Bukan Oh ya, karena tulang itu kalau dibanting itu melanggar adat. Karena tulang itu adiknya ibu. Oh, jadi tulang Iya, itu adiknya ibu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Club. Kita akan teruskan kembali. Sekarang saya ingin tanya sama Isman. Pendapatnya tentang jodoh yang abadi, jodoh yang panjang, atau jodoh itu sendiri. Menurut Isman, seperti apa?
Menurut saya sih kita terlalu banyak dipengaruhi sama pepatah-pepatah itu ya Pak, ya Kang ya. Patah-patah gimana? Yang pepatah. Oh pepatah. Terus ya kita juga sering disuruh janji sehidup semati. Iya. Ya banyak yang terjadi ya. Iya, Satu hidup satu mati. Ya udah. Nggak jodoh lagi. Nggak jodoh lagi. Tapi kalau misalnya Anda melihat ada orang yang nikah siri. Nikah siri. Tapi cukup misalnya sampai sekarang masih nikah siri. Menurut Anda seperti apa? Apakah jodoh? Saya rasa bagus karena sirih itu bagus buat antiseptik ya. Sirih ya itu ya? Iya. Ya itu sirih. Jadi lebih bersih gitu, lebih higienis. Nggak ada yang namanya nikah itu namanya. Ini saya tanya deh sekarang nih kebetulan ada dari KUA nih ya. Pak dari ini KUA ya. Ini mengenai Bapak kan tidak boleh lagi sekarang mengambil uang hasil selain dari kantor sendiri ya. Ini nih. Soal gratifikasi. Nah. Yang dikasihin tuh orang KUA umpamanya mau kawin nih. Iya. Atau umpamanya nikah tuh 30.000. Iya. Tapi Bapak terima 150. Bapak suka minta umpamanya 2 juta atau lebih dari itu. Gitu. Coba kasih tahu. Ini soal apa nih? Ini soal gimana caranya lu dibunuh sama orang-orang yang ada di... Siap. Soal pernikahan. Iya pernikahan. Menurut Bapak nih kira-kira Pak. Pernikahan, ya kalau sekarang itu kan mahal juga. Ya. Di luar. Ya sebenarnya dari kantor sih nggak berapa. Dari kantor berapa sekarang Pak? Ya, kalau nikah? Sekitar 75-an lah. 75. Iya. Terus mintanya ke? Ya, mintanya bisa 800, bisa 1 juta. Yang penting beginilah, kita tinggal bagaimana maunya dah. Dia meminta berapa kalau kita bayar nggak menjadi persoalan. Tuh, jadi serelanya ya kayak begitu. Manor sebenarnya. Enggak, dia minta umpama 1 juta ya kalau kita mampu bayar aja nggak peribut sih. Yang penting kita sah nikah. Terus ikhlas gitu ya? Ikhlas. Sudah cukup Pak, kalau nggak saya bungkus lagi. Boleh, bungkus lagi aja deh. Bungkus lagi, iya. Dan kita sekarang melihat ke sebuah fenomena. Menurut Vincent sendiri, bagaimana fenomena beberapa artis yang sekarang ini yang terjadi ya. Dia menikah, tiba-tiba ditinggalin. Itu kan settingan, Mbak. Drama itu. Yang kita lihat di televisi infotainment itu drama. Seperti kata God Bless dulu bernyanyi kan. Iya. Dunia ini hanya panggung sandi. Warnanya kemana coba? Pokoknya dunia ini panggung sandiwara ya. Panggung sandiwara lah, kebanyakan drama. Dan lagu juga bisa terbukti. Dari lagu? Enggak? Ya. Sekarang ada lagu memang di mana, kemana, akhirnya terbukti. Dia akhirnya sekarang lagi nyari kan? Lagi nyariin dia. Iya. Oh karena gara-gara lagu itu? Gara-gara lagu itu. Harusnya dia nggak usah. Sebelumnya kawin dia nyanyi lagu itu. Iya. Begitu habis kawin dia. Bener-bener kejadian itu. Ayu Ting Ting nih yang diceritain nih sebenarnya. Ayu Ting Ting mencari Angie yang dinyanyikan oleh Rolling Stone. Angie. Iya kan? Iya benar. Tua banget Bang. Angkatannya tua banget ya. Menurut Semi gimana Sam? Kalau mengenai artis-artis atau seperti itu yang hanya pendek seperti atau settingan. Kalau menurut gua dari tadi tuh kita ngomongin jodoh aja ya. Iya jodoh. Tapi sebenarnya kenapa perpisahan terjadi? Rata-rata sih karena ada orang ketiga atau selingkuhan ini. Apalagi di Jakarta kan macet nggak langsung pulang ke rumah. Iya. Biasanya selingkuh dulu. Terjadilah hal-hal yang diinginkan kan. Karena kalau nggak diinginkan nggak akan terjadi kan. Iya betul, kalau yang tidak diinginkan. Nah itu jadi perselingkuhan ini. Jadi sebenarnya perselingkuhan ini gara-garanya ya macet. Jadi sebenarnya kalau ada orang perceraian ya kita salahin macet. Jadi salah Jokowi sebenarnya ini. Jauh banget. Salah Jokowi dan Ahok, tapi Ahok nggak bisa salahin. Kenapa? Ahok galak. Oh iya, lu nggak berani nyalahin Ahok kalau lu dibentak lu kalau sama Ahok. Iya. Apalagi sekarang udah TV yang sebelah sana udah dibentak-bentak, nanti TV ini dibentak-bentak juga. Nah, sekarang Kang alasannya udah bukan selingkuh sekarang. Apa? Belusukan. Itu bukan belusukan Pak. Ya. Tapi blesekan. Itu bahasa Eni Errol. Ada kasus, ada juga artis yang menikah dengan yang kaya setelah tidak berapa lama bercerai tiba-tiba minta harta gono gini gitu. Menurut Anda pandangannya seperti apa itu? Itu lagu lama Pak. Makanya orang suka bilang katanya ada yang wanita, oknum-oknum wanita yang bilang, wah kalau ini bisa buat nikah selamanya. Tapi kalau gini, yang kayak begini punya bini, bikin laki mati berdiri nih. Nikahnya 3 tahun pas cerai, minta gono gininya, yang semua-muanya yang ada di rumah itu. Padahal itu laki-laki udah punya misalnya selama 20 tahun menabung. Kalau yang harta bersama kan 3 tahun itu aja dibagi 2. Kan hitungannya gitu. Makanya itu yang bisa bikin mati berdiri. Ada udang di balik batu. Kang Denny, itu tuh sebenarnya orang menikah itu ada macam-macam cara ya. Jadi itu kembali ke prinsip ekonomi tadi. Jadi ada orang yang menganggap itu
fast moving. Jadi trading aja. Jadi yang tadi yang gonogininya cepat. Jadi kawin dapat gonogini cepat. Tapi ada juga yang berpikir faktor ekonominya tuh long investment. Nah itu kita. Kita bagusnya gitu long investment. Nanti dituainya 20-30 tahun ke depan. Yang penting adalah sabar ya. Sabar. Iya, ini yang saya ingin tanyakan sekarang sama kembali kepada Pak Rektor ini Nah, ini adalah... harus banyak sabar ini. Soalnya mau ngomongin soal wanita nih. Belum. Nanti dia nanya. Saya belum ngomong Pak. Ini sebenarnya rektor dari kampus mana sih Pak? Ini kampus yang lagi dibangun. Kampusnya lagi dibangun. Kampus ini sesuai dengan Lagi dibangun? Ya. Tapi udah jadi rektor? Iya. Mahasiswanya kan belum ada? Ya memang dia orangnya begitu. Oh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita sekarang berharap mendapatkan solusi. Nah, yang pertama dari Riko Ceper dulu. Ya. Ngomong tadi kan masalah gonogini. Waktu pertama kalian berpisah itu Anda juga melakukan gonogini? Mungkin Anda yang begono, dia yang begini. Tidak lah, kita sudah rumuskan kalau cowok lah istilahnya paling cuman bener-bener bahwa udah ini aja. Yang lebihnya memang ya udah kalau mungkin kasarnya nih walaupun cuma sendok satu pun gitu. No, saya tinggalkan untuk ini bukan bermaksud untuk apa gitu ya, pencitraan atau show off atau enggak. Ya biarinlah buat anak atau istri saya. Laki gampang bawa badan, mungkin baju ini udah itu aja. Iya. Jangan ngungkat-ngungkit yang kasarnya sendok sebatang pun enggak. Gitu. Tidak. Paling buku tabungan aja ya dibawa ya. Itu pun di spread. Apa namanya? Tapi artinya Tapi isinya nggak ada kan? ada kalau enggak. Kalaupun itu kan kita mikir kalau punya anak nih, misalnya dalam satu hubungan di Indonesia gitu ya. Ya kita mesti berpikir apapun biarin mau dijadiin jual, dia mau kesel mau apa nggak apa-apa, tabungin aja masukin buat anak kita. Ya dia pasti dikasihin Pak orang sendok juga yang ditinggal sendok obat batuk. Anak harus yang jadi utama ya. Betul, jangan jadi korban lagi. Dengan pisah aja si anak pasti sedih. Biar kata dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi jangan ditebelin lagi. Si anak jadi bingung kemana-mana. Jadi sangat disesalkan. Menurut lu gini dulu bilangnya, disuruh pesan buat semua. Waktu bikin kan ngos-ngosannya bareng-bareng tuh. Iya. Tapi kadang-kadang saya menyesalkan ketika ada pisah. Ini terlepas yang nggak bener ceweknya atau cowoknya. Janganlah selain salah satu mengklaim dirinya paling bener. Kenapa jadi dia pesen Pak? Emang dia ngarepin kita semua cerai apa? Enggak. Iya maksudnya. Itu tausiah kalau situ tercapai sudah. Kalau itu tercapai kita tinggal mengucap alhamdulillah. Iya. Tapi ini kejadian yang seperti ini di kelompok Hobbit ini memang banyak juga. Hobbit. Enggak, saya masih banyak menemukan orang-orang yang seperti itu. Enggak emosi, enggak egois. Yang lebih memperhatikan dan tidak lip service aja. Betul. Diminimalisir kerusakan yang timbul akibat broken home, divorce tadi. Mungkin kalau ada jodoh yang tidak bertemu. Tapi diminimalisir supaya tidak terlalu, dampaknya terlalu luas lagi untuk rusaknya gitu. Oke, tepuk tangan. Gue pengen tahu cuma satu aja. Tips yang sekarang kamu lakukan untuk mencari jodoh gitu itu. Tempatnya itu seperti apa? Kalau gue pribadi jujur, gue nggak suka clubbing kebetulan. Misalkan ada orang yang sambil jalan untung-untungan. Jadi ya gimana lu clubbing? Kan clubbing tuh anak-anak dewasa. Iya sih. Iya. Tapi akhirnya ya gue... Ini kan gak mencukupi ya. Iya. Sebenarnya gak sampai. Pak, dia clubbingnya hari Minggu pagi. Katanya. Bukan clubbing. Sepeda, klub jantung sehat. Dia clubbing kelompok bermain. Enak aja. Biasanya saya sependapat ada orang yang kalau jodoh, enggak dia ke kanan, gue ke kiri banget, utara selatan. Biar kami saling mengisi. Ada begitu juga jodoh. Tapi gue melihat itu agak-agak minim. Ini subjektif ya. Kebanyakan memang yang 11-12. Kasar gini, kalau cowoknya betato, punya cewek dapet tatoan pun, biasanya cincai. Tapi kalau cowoknya misalnya kayak begitu melihat memandang, gue gak suka selera ya, ini hidup pilihan. Ketika mendapati lagi PDKT itu ceweknya tatoan juga. Cewek tatoan, cowoknya enggak. Biasanya cowoknya mundur. Ada yang begitu. Makanya Pak, dia kan suka bola kan Riko kan? Iya. Dia lagi ngincer Diego Michel nih sekarang nih. Yang sama-sama suka bola. Jadi mudah-mudahan ketemu jodoh yang gak jauh-jauh beda. Iya, moga-moga ya. Mencarinya di tempat yang memang sesuai. Supaya kesamaannya lebih banyak, lebih enak ya. Isman, menurut Isman gimana? Cari jodoh. Tips ya mencari jodoh tuh tempatnya di mana? Sama pasti cari tempat minat kita nongkrong di mana biasanya. Kalau dulu zaman saya sih masih ada milis ya. Jadi sekarang sih udah jadi media sosial. Tapi media sosial tuh gawat. Oh di media sosial juga kan banyak orang yang tapi gawat media sosial tuh. Soalnya kebanyakan screenshotnya nggak sama gitu sama aslinya ya. Jadi pernah ada kasus malah di Cina tuh. Di Cina cantik,
cewek cantik nikah sama cowok cakep, cowoknya nggak gitu cakep, biasalah, mungkin duitnya tuh banyak. Ya, ternyata anak-anaknya pas hasilnya ada beranak jelek-jelek gitu. Terus kemudian dia ngadu, orang tuanya nunjukin foto pas masih SD, ternyata ceweknya jelek, itu hasil operasi plastik. Oh, hasil operasi plastik. Jadi udah berubah bahkan penampakan aslinya pun gitu. Jadi ngaruh juga ternyata semacam apa tadi, bibit bebet ya? Iya. Sampai track record mungkin harus ke sana ya? Harus dimulai ini. Dan karena ada di Facebook juga kalau tidak salah yang pernah mengheboh itu juga kan yang menikahi ternyata dia seorang laki-laki ya. Iya, sumber gosip ya itu. Iya itu Facebook salah satunya. Ya, begitu kan? Artinya merit tuh terus kemudian tiba-tiba enggak lagi, wah langsung gosip. Iya. Ya, kalau menurut Semi gimana? Ya dimulai dari pacaran lah ya. Ya, dan itu mencarinya di mana tuh? Di sekolah atau? Tempat sih bisa aja, makanya gue nggak terlalu setuju sama Riko harus 11-12. Iya. Buktinya ada yang kawin seagama aja cerai. Iya, tapi benar. yang beda agama malah langgeng. Iya. Jadi masalah jodoh ini memang keajaiban alam juga sih. Jodoh itu adalah misteri ya. Misteri. Seperti itu. Saya ingin tanya sama Pak Rektor ini ya, satu hal mungkin ya. Bapak kalau mengenai perjodohan nih, Bapak kan menjodohkan biasanya, Pak jodohinlah saya dengan siapa, nanti dicariin. Kalau di kampung nih, iya. Di tempat hiburan atau tempat tontonan. Dia nanya gimana kalau dijodohin. Lu nya ngedengerin sih kalau orang ngomong. Ya yang saya tanya kalau misalnya dijodohkan. Dijodohkan. Ya kalau dijodohkan gitu kan, biasanya kan. Itu. Pernah nggak ada orang yang minta dijodohkan? Jodohin dong saya Pak Haji dengan siapa? Tolong dicariin jodohnya. Banyak. Banyak yang gitu. Banyak yang langgeng atau banyak yang ini? Banyak yang minta dijodohkan, cariin saya lah istri. Gitu kan? Iya. Tapi saya nggak mau. Oh nggak pernah mau? Nggak pernah Karena mau. cewek-ceweknya dikawinin sendiri gitu maksudnya? Karena begini, kalau kita tunjuk, kalau dia umpamanya dia mau, dia nggak suka, bagaimana? Iya. Lebih baik cari sendiri. Enggak benar, enak nggak enak, itu tinggal terserah dia. Iya benar juga. Enak-enak maksudnya situ ikut nyobain juga. Itu tinggal terserah dia. Kalau nggak enak umpamanya garmin dikit. Nah, dia nggak enak kita taruh santan dikit. Diicip dulu dong, diicip. Kalau saya kan kawin masih baru. Dibandingin Pak Haji udah lama. Iya betul. Kalau saya bukan 11-12 apa-apa. Kuat-kuatan lah. Iya kalau istri gimana dikuat-kuatin aja udah begitu. Oh, Suaminya gitu. gimana dikuat-kuatin aja. Saling sabar menyabarkan. Nah gitu aja udah. Betul. Daripada nyari lagi belum tentu sebaik istri kita atau sebaik suami kita yang sekarang. Gitu. Iya tepuk tangan. Menikah itu Kang Denny, menikah itu bukan masalah cepet-cepetan, tapi masalah lama-lamaan. Iya, supaya lebih lama lagi menikahnya. Dan yang namanya jodoh juga masih menjadi sebuah misteri. Kadang-kadang juga kita pernikahannya lama, tapi belum tentu dia tuh perjalanannya harmonis atau tidak. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari Riko Ceper adalah kalau terjadi perpisahan jangan saling menyalahkan. Karena itu adalah paling tidak 50% kesalahannya wanita, 50% adalah kesalahan lelaki. Jadi dua-duanya sebenarnya bersalah juga terhadap perceraian ini ya. Saya yakin sekali apa yang kita bicarakan ini sungguh sangat luar biasa tetapi tidak ada manfaatnya. Iya. Moga-moga bisa menghibur Anda semuanya. Kita akan kembali minggu depan tentu saja di LK menyelesaikan masalah